berkaitan dengan fenomena penegakan hukum yang ada di Babel ini sendiri, dan kira-kira apa strategi yang akan dilakukan ke depannya, Pak? Ya. Jadi terkait dengan timah ini, memang rantai pasok untuk timah ini sumbernya sangat terbatas sebetulnya. Kebutuhan dunia akan timah itu sekitar 350.000 ton dalam 1 tahun. Nah, Indonesia adalah salah satu pemain untuk timah itu sendiri. Ya. Apabila pasokan terganggu, maka harga akan naik, demikian pun sebaliknya, supply demand biasa. Dan 48% dari komoditas timah ini digunakan untuk solder. Artinya apabila industri itu maju, maka kebutuhan solder juga akan naik. Apabila stabil akan stabil, jadi demand-nya ya segitulah, kira-kira sekitar 350, 380, sekitar segitu. Nah, untuk Indonesia sendiri produksi sekitar 60, katakanlah sekitar 60 sampai 80 ribu ton setiap tahunnya. Untuk saat ini memang ada beberapa yang agak terganggu rantai pasoknya, tetapi ini juga sejalan dengan penertiban, artinya yang memang betul-betul tidak comply, tidak punya izin dan lain sebagainya, memang tidak bisa untuk melakukan penambangan dan melakukan penjualan. Ini sesuatu yang memang patut kita apresiasi, tapi timah itu sendiri memang spesifik dibanding industri tambang lainnya di Indonesia. Kalau industri tambang lainnya di Indonesia itu, mereka membebaskan lahan terlebih dahulu, kemudian melakukan penambangan. Nah, kalau timah ini yang ada di masyarakat, ya rumahnya masih di situ dan lain sebagainya, mereka melakukan penambangan di belakangnya. Padahal dalam wilayah konsesi PT Timah. Nah, oleh karena itu dilakukanlah kemarin penertiban dan lain sebagainya. Clear sebetulnya terkait dengan hal itu. Tapi memang mekanisme untuk supaya hajat hidup orang banyak di timah ini dapat berjalan kembali, memang beberapa mesti kita lakukan penataan dan tata kelola yang pas, kira-kira seperti itu. Tahun 2007 kalau tidak salah kantor bupati dirusak, terus kemudian tahun 2011, sekitar tahun segitu kantor gubernur dibakar, terus ini juga ada demo. Nah, bagaimana caranya supaya betul-betul tambang timah ini tertib secara penambangan itu sendiri dan termasuk tata kelolanya, tetapi kontribusinya juga terhadap daerah, di mana terhadap daerah Bangka Belitung ini 30-40% masih mengandalkan kepada timah. Ini apresiasi sekali atas tim yang kemarin, lanjut kita perbaikan tata kelola untuk timah, supaya betul-betul dapat kita optimalkan manfaatnya bagi negara utamanya, tapi juga bagi pemerintah Bangka Belitung sendiri dan rakyat Bangka Belitung. Oke. Ini kan kalau kita agak sedikit berkaca, sebenarnya mirip juga ya dengan industri minyak begitu Pak, di mana akhirnya industri minyak membuat peraturan atau aturan tersendiri berkaitan dengan minyak rakyat. Ya. Kalau dari tambang sendiri melihat, ya sumur rakyat betul. Ya. Kalau dari apa yang terjadi di Babel sendiri, apakah memang ada aturan serupa untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jadi kalau sumur rakyat itu sebetulnya equal kalau di industri pertambangan itu adalah IPR, izin pertambangan rakyat, sebetulnya equalnya. Ibaratnya begini, tambang yang ilegal itu pendekatannya adalah normalisasi. Normalisasi itu artinya kita tertibkan, kita beri izin dan lain sebagainya melalui mekanisme yang tadi. IPR kalau di minyak adalah sumur masyarakat. Ya. Terus kemudian dengan pembuatan yang terkait dengan semua perizinan, semua penjualan dan lain sebagainya melalui sistem. Terus terakhir penegakan hukum. Nah, 3 ini sebetulnya sudah kita lakukan saat ini di Direktorat Jenderal Minerba. Undang-Undang 4 tahun 2009
itu sebetulnya sudah mengamanatkan bahwa kita dapat memberikan IPR melalui mekanisme yang pertama, gubernur mengajukan penetapan untuk WP, wilayah pertambangan, 5 tahunan itu. Pada saat ini sedang berproses untuk penetapan WP di tahun 2025. Di dalam WP itu ada WPR-nya. Nah, WPR itu nantinya setelah ditetapkan WPR, kemudian dibuatkan dokumen pengelolaan WPR, kemudian gubernur bisa memberikan perizinan kepada koperasi maupun perorangan untuk mengelola IPR-nya itu. Relatif hampir sama dengan sumur masyarakat yang ini. Cuma bedanya adalah kalau sumur masyarakat itu menjual ke koperasi ataupun BUMD ataupun UKM itu dengan harga 70% ICP, kemudian koperasi, UKM ataupun BUMD itu menjual kepada K3S dengan harga 80% ICP. Nah, kalau ini mereka menjual secara bebas, mereka tidak membayar royalti tetapi menyetor IPRA atau iuran pertambahan rakyat yang ditetapkan oleh gubernur melalui perda di setiap daerah masing-masing. Jadi bisa jadi untuk emas di provinsi A, IPR emas di provinsi A akan beda IPRA-nya dengan provinsi B. Bisa jadi. Ya. Tetapi bisa jadi juga sama. Itu kira-kira. Jadi pengelolaan untuk ini diharapkan nantinya betul-betul bisa mengurangi penambang tanpa izin dan mereka bisa dilakukan pembinaan yang akhirnya masyarakat bisa makan ibaratnya, terus kemudian secara regulasi, secara tata kelola baik teknis dan lingkungan bisa terjaga. Oke, saya ada sedikit perspektif tersendiri Pak berkaitan dengan ini. Ini kan sebenarnya adanya aturan berkaitan dengan tambang rakyat, sebenarnya juga di satu sisi pemerintah berusaha untuk melindungi masyarakat itu sendiri juga. Kalau kita bicara berkaitan dengan keamanan dan keselamatan atau K3 begitu. Saya sempat berbincang dengan beberapa kepala daerah, mungkin salah satunya mengatakan bahwa sebenarnya mereka memiliki tantangan berkaitan dengan menghadapi tambang-tambang ilegal masyarakat ini adalah mereka tidak memiliki wewenang yang cukup. Sedangkan masyarakat mengadunya ke pemerintah daerah begitu. Mereka merasa bahwa Satgas yang sudah dibentuk oleh pemerintah, mungkin salah satunya adalah anggotanya dari Dirjen Minerba, jumlahnya tidak cukup untuk mengatur tambang-tambang ilegal. Begitu banyaknya tambang, bisa dikatakan tambang rakyat begitu ya Pak, yang memang masih belum berizin di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memang punya potensi yang sangat besar. Tanggapannya dari Pak Tri seperti apa? Sebetulnya kalau terkait dengan tambang rakyat itu, seperti saya sampaikan tadi, ada 3 melalui formalisasi, digitalisasi, maupun penegakan hukum. Penegakan hukum di terakhir. Tapi pintu atau ruang untuk melegalkan tanda petik yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah terbuka. Tapi mekanismenya memang diatur. Dari mulai gubernur. Jadi sebetulnya bupati menyampaikan kepada gubernur. Terus gubernur melakukan update terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh bupati untuk kemudian dimintakan pengesahan kepada menteri untuk penetapan WP-nya, wilayah pertambangannya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di dalam WP itu sudah ada WPR-nya, wilayah pertambangan rakyatnya. Nah, wilayah pertambangan rakyat ini tinggal dibuatkan dokumen pengelolaan WPR, terus kemudian ada perda yang mengatur terkait berapa besar IPRA yang dipungut. Nah, itu sudah jalan sebetulnya. Nggak ada masalah sebetulnya bisa jalan. Nah, constraint beberapa memang di beberapa daerah belum ada perda, terus kemudian ada juga di satu tempat yang notabene pemerintah sudah menyiapkan atau sudah ada WPR-nya, tapi penduduk setempat di tempat yang lain. Nah, ini agak ini dinamikanya memang di daerah ya. Dinamikanya baik penambang daerah kan sebetulnya untuk IPR ini diharapkan adalah untuk perut dan penduduk setempat ya. Tapi pada akhirnya berbondong-bondong dari daerah lain untuk ke situ dan lain sebagainya. Ini kan nggak pas juga. Betul. Tapi harapannya mudah-mudahan dengan nanti IPR yang banyak yang terbit, terus kemudian
kita lakukan pembinaan di aspek teknis dan lingkungan, ini nantinya tambang yang terkait dengan IPR ini betul-betul bisa kita kurangin lah jumlahnya. Gitu. Saya setuju sebenarnya mekanismenya memang PR besar bagi pemerintah begitu ya untuk membuat istilahnya regulasi yang pas, karena itu tadi seperti yang Anda sebutkan di segmen sebelumnya, people, profit, planet, begitu. Ini tanggung jawab yang sangat besar. Kita nggak bisa tutup mata bahwa sebenarnya efek atau dampak ekonomi di tengah masyarakat berkaitan dengan tambang sangat besar. Tapi di sisi lain juga ada keselamatan yang harus tetap dijaga, begitu. Itu tadi berkaitan dengan tambang rakyat. Semoga bisa ditemukan begitu ya Pak, formulasi yang pas begitu. Ini merupakan PR yang luar biasa besar. Kita beralih ke topik selanjutnya ya Pak. Kita tahu bahwa pada saat ini kalau dilihat dari susunan APBN, salah satu yang menjadi beban paling besar adalah berkaitan dengan subsidi LPG. Ini kan PR yang juga sudah cukup panjang begitu, dan Pak Menteri SDM juga sering membahasnya. Mungkin boleh sedikit update-nya berkaitan dengan di mana pemerintah sendiri kan mendorong proyek gasifikasi batubara menjadi DMI. Ini tujuannya adalah untuk menekan impor LPG untuk mengurangi beban terhadap subsidi yang dibebankan kepada APBN. Namun kan proyek ini kita tahu bahwa ada dua tantangan besar, yaitu investasi yang sangat mahal, dan yang kedua adalah jejak karbon yang sangat tinggi, yang sangat bertentangan dengan semangat net zero emission begitu. Mengingat ada dua tantangan ini, apakah memang pemerintah sedang melakukan evaluasi ulangkah terhadap kelayakan proyek DMI, bagaimana update-nya, dan adakah skenario alternatif jika keekonomian proyek ini memang terbukti tidak kompetitif tanpa subsidi yang besar dari negara? Formulasi terbarunya berkaitan dengan DMI ini seperti apa? Ya, kita tahu bahwa batu bara masih cukup banyaklah di Indonesia. Sementara dunia menginginkan untuk adanya green energy. Nah, bagaimana caranya supaya batu bara itu bisa dimanfaatkan, tetapi kita juga green energy-nya nggak hilang, artinya dapat juga ke sana gitu. Nah, salah satunya yang digagas termasuk Indonesia dalam 1 tahun itu kira-kira mengimport antara 6 sampai 7 juta ton LPG setiap tahun, utamanya dari Amerika. Ini kita mencoba untuk bertransformasi dari batu bara yang energi kotor menjadi yang lebih bersih melalui DME tadi. DME yang pertama bisa merubah yang tadinya kotor menjadi bersih, satu sisi. Di lain sisi dapat mengurangi ketergantungan kita dari subsidi LPG. Seperti kita ketahui bersama bahwa LPG subsidinya sekitar 80 sampai 87 triliun setiap tahun. Nah, ini bagaimana kita bisa mengurangi itu. Nah, salah satunya dengan DME seperti saya sampaikan tadi. Nah, memang dulu pernah juga kita, dalam hal ini adalah PTBA, itu dengan air product. Kemudian sudah mulai dilakukan penjajahan dan lain-lain, tetapi di tengah jalan air produknya cabut. Dulu awalnya adalah batu baranya dari PTBA, processing air produk, produknya nanti diterima oleh Pertamina. Nah, Pertamina menetapkan harga, kemudian air produknya juga menetapkan harga, akhirnya yang boncos di tambangnya. Tambangnya akhirnya nggak bisa jalan, akhirnya cabut, air produk tidak mau berinvestasi di Indonesia. Tetapi dari awal memang gelagat itu sudah ada bahwa, wah ini angkanya kok berubah terus, bisa jadi ini nggak. Jadi mereka memfikskan angkanya yang nggak bisa goyang sama sekali, sementara nilai keekonomian yang berubah. Nah, ini kan akhirnya batu baranya yang disuruh harganya terlalu rendah. Nah, tapi kemudian kita coba, Pak Menteri kemarin sebagai Ketua Satgas Hilirisasi mencoba untuk prospek DME ini dengan beberapa proposal yang ada 1 atau 2 yang menunjukkan IR-nya positif, cukup lumayan, cukup kompetitif. Nah, kemudian nantinya mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti. Karena di awal itu baru proposal awal, terus kemudian perlu pendetailan dari FS, kemudian barulah kita tahu bahwa proyek itu visible. Kira-kira seperti itu. Jalannya apakah masih panjang atau tidak depend ya, tergantung nanti seperti apa ininya, kecepatannya. Ya.
itu tadi cukup tricky juga karena memang demand dari global sudah meminta energi yang lebih bersih. Lebih bersih. Begitu. Sementara batu bara ya, masih dianggap energi yang kotor. Ya, dan Indonesia berusaha untuk menemukan jalan tengah dari problem itu. Oke, kita beralih, masih belum terlalu jauh, masih berkaitan dengan sektor batubara, berkaitan dengan dorongan kepada industri batubara untuk melakukan hilirisasi. Sampai saat ini seperti apa, Pak? Hilirisasi memang kita terus-terusan untuk mendorong, utamanya adalah PKP 2B generasi 1, yang memang dia diwajibkan untuk melakukan hilirisasi dan itu tertuang di dalam IUPK-nya dia. Jadi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara itu setelah habis maka dia berubah perpanjangannya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Itu untuk di generasi 1 itu ada 7 kalau nggak salah. 7. Nah, ini dia di dalam SK-nya stated bahwa dia harus melakukan hilirisasi. Nah, kita terus dorong terus, tapi mudah-mudahan ini ada titik balik yang positif. Hilirisasi ada beberapa hal, utamanya mereka menginginkan untuk jadi metanol, terus ada yang jadi yang lain, itu silahkan saja sebetulnya, sah-sah saja. Poinnya adalah bagaimana cara memanfaatkan batu bara kita menjadi lebih, yang pertama tadi saya sampaikan, yang pertama menjadi lebih green, lebih bersih. Yang kedua untuk substitusi energi atau barang-barang lain. Kalau kita lihat di PTBA sudah mulai mengembangkan untuk asam humat, terus kemudian untuk industri pupuk ya. Meskipun jumlahnya untuk pupuk itu nggak terlalu gede, nggak sewah produksinya gitu lah. Karena kenapa? Karena kebutuhannya setiap 100 hektar kalau nggak salah itu hanya 1 ton. Nah, ini kan kebutuhannya sangat sedikit ya kan. Tapi untuk yang lain nanti masih bisa digunakan, misalnya untuk grafit. Kan PTBA juga mengembangkan untuk sintetik grafit. Gitu. Oke. Baik. Luar biasa, dialog kita sangat panjang begitu ya Pak, komoditas. Ini terakhir Pak, komoditas yang sebelum kita memasuki akhir dialog, komoditas terakhir yang saya tanya, tapi yang juga nggak kalah penting, yaitu berkaitan dengan nikel. Kita tahu pada saat ini, kan sebenarnya kan beberapa tahun terakhir semangat pemerintah untuk menjadi pusat ekosistem kendaraan listrik ini luar biasa. Sangat diapresiasi, namun nampaknya tantangan sudah ada di depan mata, itu berkaitan dengan harga nikel, berkaitan dengan supply dan demand-nya juga cukup dinamika juga cukup panjang. Kalau dari Dirjen Minerba sendiri melihatnya seperti apa berkaitan dengan harga nikel yang sedang turun dan juga berkaitan ada beberapa industri yang kami dengar tutup atau berhenti beroperasi sementara karena berkaitan dengan masalah supply dan demand nikel ini sendiri. Ya, memang harga nikel saat ini kurang begitu bagus. Nikel nikel itu kira-kira harganya sekarang antara 14-15 lah ribu US dollar per ton. Kalau dari sisi industri tambangnya sebetulnya mereka baik-baik saja. Industri tambangnya ya. Kenapa? Karena ini kita kan banyak smelter. Terus kemudian smelter ini butuh input. Sampai ada beberapa yang import dari Filipina. Filipina itu mungkin sekitar antara 7 sampai 10 juta ton tahun kemarin. Nah, mereka berbondong-bondong nyari nikel, terus kemudian mereka membeli nikel dengan harga plus. Kenapa? Daripada industri mereka turun atau berhenti, biaya maintenance-nya lebih tinggi ketimbang dia nutup harga tingginya nikel itu tadi. Jadi ibaratnya mending untung tipis sekali, tetapi kami bisa untuk running smelter kami. Nah, memang kalau misalnya kita lihat nikel dunia saat ini sepertinya dan patut diduga oversupply nikelnya. Nah, oleh karena itu seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kesetimbangan pasokan global dan lain sebagainya perlu kita jaga. Poin yang ingin kita sampaikan sebetulnya kita pengen menjual harga yang tinggi,
dengan produksi yang tinggi. Idealnya kan seperti itu. Betul. Atau menjual dengan harga tinggi dengan produksi yang nggak terlalu tinggi. Tetapi jangan juga kita menjual dengan harga rendah, tapi dengan volume yang besar. Karena apa? Karena ini pengelolaan sumber daya alam. Suatu saat sumber daya alam itu tidak akan terdapat di tempat yang lain dan adanya di situ. Nah, tidak terbarukan, Ya, ya terbatas. sudah habis, terbatas. Kita tahu dulu misalnya di Eropa, beberapa pada saat revolusi industri, batu bara digunakan begitu luar biasa. Kemudian Venice. Di dunia-dunia lain juga seperti itu kan. Pengelolaan sumber daya alam apabila tidak bijaksana maka tidak akan menimbulkan kemakmuran, bahkan menimbulkan kesengsaraan. Kira-kira gitu. Oke, itu ya berkaitan dengan nikel. Luar biasa dialog kita pada kali ini. Mungkin pertanyaan saya terakhir, boleh singkat saja Pak, di tengah sejumlah PR pemerintah berkaitan dengan sektor minerba. Begitu. Tadi kita sudah bicara berkaitan banyak sektor, tapi yang bisa saya simpulkan adalah tugas pemerintah yang masih belum berubah begitu berkaitan dengan penegakan hukum, tambang-tambang ilegal. Di sisi lain juga harus tetap memastikan bahwa tambang-tambang yang ada di Indonesia ini tidak memiliki dampak lingkungan yang buruk atau bahkan bisa mengikuti aturan ESG. Dan di sisi lain juga harus tetap menjaga multiplier effect yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Kira-kira fokus dan juga target terdekat dari Dirjen Minerba di kuartal terakhir tahun 2025 ini apa, Pak? Kalau sekarang ini lebih kita menekankan digitalisasi. Minerbawan. Jadi untuk tahun ini kita fully untuk memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha di industri pertambangan itu bisa cepat, transparan, dan akuntabel. Itu satu, kepada dunia industri pertambangan itu sendiri. Kemudian bagi negara, kita memastikan bahwa hak negara itu betul-betul sudah dipenuhi oleh mereka. Kemudian yang berikutnya, masyarakat. Hak masyarakat dan lain sebagainya juga harus dipenuhi oleh perusahaan atau stakeholder industri pertambangan itu sendiri. Kemudian yang terkait dengan lingkungan juga harus kita pastikan dampak dari industri pertambangan ini betul-betul minimal. Kita nantinya dengan digitalisasi itu kita tahu bahwa berapa jaminan reklamasi, tempat mana yang reklamasinya jebol, dan lain sebagainya. Dengan citra satelit kita tahu beberapa blok yang memang dilakukan penambangan, belum dilakukan reklamasi, itu kita sudah tahu. Jadi poinnya adalah digitalisasi penting sekali untuk kita dengan keterbatasan SDM, dengan ini, nah capture dari industri pertambangan yang besar, itu bisa tercapture di dalam digitalisasi itu. Baik, berarti memang jangka pendek targetnya dari Dirjen Minerba adalah berkaitan dengan digitalisasi untuk memperbaiki sejumlah masalah termasuk tata kelola. Termasuk adalah salah satu tata kelola.